Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Sebagai sumber inspirasi bagi kita hari ini, kita baca Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam perikop ini Yesus menegaskan bahwa Dia hadir dalam diri sesama kita manusia. Sehingga apa yang kita buat kepada sesama itu juga berarti kita buat untuk Tuhan. Dan apa yang tidak kita buat bagi sesama yang memerlukan itu juga berarti tidak kita buat kepada Tuhan. Dalam surat yang pertama Yohanes bab 4 ayat 20 dikatakan begini, "Jika seorang berkata,
Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Apa yang kita buat terhadap sesama manusia, itu juga berarti perlakuan yang kita buat terhadap Allah sendiri. Mengapa? Karena Allah sendiri mengatakan itu dalam Imamat bab 19 ayat 2. Kamu kudus karena aku kudus. Manusia kudus karena Allah kudus. Selanjutnya di dalam kitab Imamat itu disebutkan apa yang melanggar kekudusan Allah itu, yakni bila manusia berbuat tidak benar kepada sesamanya, merampas, tidak memberi hak orang, mengadili dengan tidak benar, dan seterusnya. Satu kejahatan terhadap sesama yang sangat relevan dengan zaman sekarang, saudara-saudari, dikatakan pada kitab Imamat bab 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya kamu tidak melanggar kekudusan nama Allahmu. Karena orang hormat atau takut kepada Allah, nama Allah bisa gampang dipergunakan untuk menakuti orang. Para pejabat agama bisa dengan gampang mengatakan Allah sendiri menghendaki itu supaya keinginannya tercapai. Sebenarnya dia sudah berdusta menggunakan nama Allah untuk hal yang ia sendiri tahu tidak benar. Nama Allah disalahgunakan. Bahaya sekali kan? Sudah jelas salah, tak masuk akal sehat, tetapi tetap ada pemimpin agama yang menyalahgunakannya. Dia berdusta memakai nama Allah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Dia bisa mendapat uang yang banyak dari kelompok tertentu atau golongan tertentu, asal ia mau mengajarkan ajaran yang sesat seperti itu. Berhadapan dengan manusia, saudara-saudari, kita berhadapan dengan citra Allah. Dalam kisah penciptaan manusia dikatakan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian bab 1 ayat 27. Maka memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang berarti menghina dan melecehkan Allah sendiri. Apalagi menipu manusia dengan sadar mengajarkan suatu ajaran sesat hanya karena yang kebetulan yang bersangkutan pandai berbicara, pandai bersilat lidah, dan sebagian umat belum bisa mengkaji secara benar. Masih sebatas ikut pemimpin agamanya yang pandai bicara. Sebaliknya, membangun dan meninggikan kehidupan manusia itu berarti membangun hormat atas kekudusan Allah sendiri. Maka menurut ajaran kekristenan, aneh sekali orang atas nama Allah atau agama mencelakakan sesama manusia dan menyebutnya sebagai kehendak Allah sendiri. Atas nama Allah merendahkan manusia. Ini adalah pengertian-pengertian yang kontradiktif. Berdoa kepada Tuhan supaya Dia membinasakan sekelompok manusia yang menurut penglihatannya misalnya kurang berkelakuan baik, maka doa seperti itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Karena semua manusia sama seperti kita. Semua adalah ciptaannya yang kudus, yang mungkin saja pada masa tertentu sedang menjauh dari Allah, tapi sebenarnya lepas dari perangai dan kelakuan manusia
Manusia adalah ciptaan Allah yang kudus dan agung, dan citra Allah sendiri. Seburuk apapun hidup manusia pada masa tertentu, Allah telah tetap menantikan kepulangannya kembali kepadanya. Maka hormat dan cinta kepada Allah tidak pernah bisa dipisahkan dari hormat dan cinta kepada sesama manusia. Relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama manusia adalah ibarat dua palang yang membentuk salib. Palang yang tegak lurus ke atas melambangkan cinta dan hormat kepada Allah. Palang yang mendatar ibarat cinta dan hormat terhadap sesama manusia. Dua relasi yang tak terpisahkan satu dari yang lain. Harus keduanya serentak dilaksanakan. Barulah relasi itu utuh. Kalau kita mengklaim hanya satu, dia menjadi pincang dan tidak utuh. Dalam hidup sehari-hari, janganlah kita begitu memarahi cucu kita atau anak kita yang tidak mengikuti jam-jam doa kita, yang kita anggap begitu sakral dan tak boleh diganggu-gugat. Marilah kita secara manusiawi merangkul cucu-cucu dan anak-anak kita yang masih kecil. Hendaklah mereka merasakan bahwa dengan doa-doa kita makin mengasihi mereka, dan mereka bisa merasakan itu. Tak perlulah suasana dibuat mencekam karena ketatnya aturan disiplin doa kita. Aneh juga misalnya kan, kalau di kantor-kantor paroki, kalau ada ya, moga-moga tidak ada, umat merasakan suasana yang tidak kalah sengit dan rumitnya dari suasana di kantor-kantor lain. Suasana di gereja dan di kantor-kantor gereja, umat hendaknya sungguh bisa merasakan suasana kasih dan dilayani. Suasana birokrasi yang berlebihan misalnya, rasanya tidak perlulah jadi budaya di kantor-kantor gereja atau paroki. Alangkah baiknya pula bila tugas-tugas atau PR dan pelajaran anak-anak kita sudah kita aturkan sebelum kita orang tuanya pergi bertugas ke lingkungan. Mengejar beres tugas di lingkungan dengan melalaikan tugas sebagai orang tua rasanya kurang pas juga. Apa yang kau buat bagi sesamamu yang paling hina ini, itu kau buat bagiku. Dan apa yang tidak kau buat bagi sesamamu yang paling hina ini, itu tidak kau buat juga untukku. Kata raja itu pada penghakiman terakhir nanti, saudara-saudari. Merawat keluarga tidak kalah penting dari kebaktian atau doa kepada Allah. Atau dengan kata lain, merawat keluarga adalah bagian dari doa kita kepada Allah. Maka mari kita nyanyikan lagu kesukaan kita itu. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam saudara.